Ya, teman-teman, kembali lagi kepada bimbingan belajar Ar-Royhan. Kali ini kita akan membahas latihan soal, termasuk soal OSN 2024 nomor 1, 2, dan 3 dalam rangka persiapan OSN Kota 2025 SMA dan MA bidang matematika part 2. Nah, bagi teman-teman yang ingin berlangganan program membership bimbingan belajar Ar-Royhan dapat mengikuti program kami. Yang pertama, juara OSN tingkat sekolah hanya Rp9.900 dengan fasilitas prioritas dalam membalas komentar. Yang kedua, ada juara OSN tingkat kabupaten dengan harga Rp29.900 dengan keuntungan video eksklusif khusus pelanggan dan juga juara OSN tingkat provinsi hanya Rp99.000 dengan keuntungan video eksklusif khusus buat pelanggan. Jangan lupa teman-teman, buruan daftar biar persiapan kita semakin lancar. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mengikuti pelatihan rutin persiapan OSN Kota 2025, dapat menghubungi admin. Pelatihan akan dilaksanakan tiap Selasa dan Kamis secara daring atau online dengan biaya hanya Rp550.000 per bulan untuk 8 kali pertemuan setiap bulan. Materinya menyesuaikan list materi pelatihan sesuai silabus OSN 2025. Bagi teman-teman yang tertarik, dapat menghubungi admin di nomor WA yang tertera di poster. Nah, kita coba ya soal nomor pertama. Sebuah persegi dibagi menjadi dua persegi panjang seperti terlihat pada gambar. Diketahui hasil penjumlahan kedua keliling persegi panjang adalah 30. Maka luas persegi adalah, kita misalkan dulu persegi ini memiliki panjang sisi P. Nah, berarti semua ini P ya. Nah, karena ini dibagi dua, saya misalkan ini sebagai X. Nah, berarti yang di sini, dari sini sampai sini itu apa? P kurang X ya. Mungkin kita bisa tulis lebih ke tengah. P dikurang X. Nah, di sini P, di sini juga P kurang X, di sini X. Nah, untuk keliling persegi pertama, ini misalkan, maksudnya persegi panjang pertama, ini 1, ini 2 ya. Ini 1, ini 2 gitu ya. Nah, berarti saya tulisnya angka Romawi ya. Nah, kita bisa tulis keliling persegi panjang pertama itu kan 2 kali panjang tambah lebar, berarti 2 dikali P plus X gitu ya. Sementara keliling persegi panjang kedua yaitu apa? 2 kali panjang tambah lebar juga, berarti 2 dikali panjangnya masih P, lebarnya apa? P kurang X. Nah, diketahui teman-teman, hasil penjumlahan kedua keliling persegi panjang adalah 30 gitu ya. Oh, sorry, mohon maaf, ada ketipuan dalam soal yang sebenarnya adalah 60 ya. Nah, diketahui hasil penjumlahan kedua keliling persegi panjang adalah 60. Nah, kalau kedua keliling persegi panjang tersebut adalah 60, berarti kita bisa tulis apa? K1 tambah K2 itu sama dengan 60. Nah, berarti apa? 60 itu sama dengan 2P tambah X tambah 2P tambah P kurang X. Begitu ya teman-teman. Nah, kita bisa coret 2 ini sehingga menjadi 30 sama dengan P tambah X tambah P tambah P kurang X. Nah, X-nya bisa kita coret ya teman-teman. Sehingga dapat apa? 3P sama dengan 30. Nah, berarti P sama dengan 30 per 3. Berarti P sama dengan 10. Nah, yang ditanya adalah luas persegi. Nah, luas persegi berarti apa teman-teman? Sama dengan luas persegi adalah sisi kuadrat, berarti P kuadrat sama dengan 10 pangkat 2, sama dengan 100. Jadi, luas persegi di samping adalah 100. Gimana teman-teman? Sampai sini sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti kompetisi sains madrasah, teman-teman madrasah atau sekolah Islam bisa juga membeli PDF-PDF pembahasan solusi kami hanya di website official kami bimbelatroyhan.id atau dapat menghubungi nomor WhatsApp admin di nomor berikut. Nah, bagaimana teman-teman? Siap ya dibeli ya? Nah, selanjutnya ada soal kedua.
diketahui ada 5 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk berpergian dari kota A ke kota B. Nah, saya bisa gambarkan gini ya, ini kota A, ini kota B, ini kota C, gitu ya. Ada 5 pilihan jalan, berarti dari A ke B, ini ada 5 jalan. Terus dari B ke C, ada 9 pilihan jalan. Nah, 9 pilihan jalan. Ini jalan ya. Nah, jika seseorang akan berpergian dari kota A ke kota C melalui kota B dan pulang kembali lagi ke kota A melalui jalan yang berbeda dari ketika saat pergi, banyak cara memilih jalan yang dapat dilalui adalah, nah, ini kita menggunakan metode filling slot ya, sama aja kayak filling slot. Nah, kita tinjau dulu pada saat pergi. Nah, pada saat pergi dia itu hanya bisa 5 5 jalan ke AB dan juga 9 jalan ke BC. Berarti apa teman-teman? Berarti kemungkinan jalan yang ditempuh ada 5 kali 9, berarti 45 kemungkinan. 45 cara gitu ya teman-teman. Nah, ketika pulang, kita ganti warna jalurnya. Ketika pulang, dari C ke B, kita kan sudah melewati jalan yang sama tadi. Kita sudah melewati suatu jalan, sebut saja misalnya jalan A gitu, kita udah lewatin. Nah, dari 9 jalan udah dilewatin satu jalan, dan dia kan nggak mau. Dia nggak mau atau dia pengen melewati jalan yang berbeda dari jalan saat pergi. Nah, berarti sisa berapa? Sisa 8, ya kan? Nah, kita lanjut ya. Dan pulang kembali lagi ke kota A melalui jalan-jalan yang berbeda dari ketika saat pergi. Nah, udah sisa 8 jalan nih. Nah, kemudian dari B ke A, tadi kan ada jalan pergi nih. Misalnya jalan kita sebut jalan B gitu. Apa? Misalnya disebut jalan X gitu kan. Nah, udah nggak kepake lagi tuh jalan X. Berarti opsi jalan tinggal berapa? Tinggal 4 dong. Ya kan? Nah, berarti saat pulang tersisa berapa? 8 dikali 4, iya kan teman-teman? 8 dikali 4, hasilnya adalah 32 cara. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga ada berapa sih cara yang dapat ditempuh teman-teman? Ada berapa cara? Ayo, berarti banyak cara yang dapat ditempuh adalah 45 dikali 32 ya. Nah, berarti 45 dikali 32. Hasilnya adalah 1440 cara. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham? Nah, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Baik, untuk teman-teman yang mencari buku rekomendasi buku OSN Matematika, dapat membeli di toko kami juga ya, di link berikut ya, sid.bimbelarroyhan.id. Nah, buruan apalagi bukunya sangat murah dan sangat menunjang untuk pembelajaran teman-teman. Dan juga tersedia versi buku e-book yang berlaku selama setahun. Nah, oke, kita coba soal selanjutnya. Pada papan tertulis 80 bilangan asli 111 AB. Ada sebanyak 78 bilangan 1. Hasil penjumlahan seluruh bilangan di papan adalah A, dan demikian juga hasil perkalian semua bilangan di papan adalah A. Kalau kita tulis teman-teman berarti 111 ini ada muncul sebanyak berapa kali? 78 kali ya. 78 kali. Kemudian ada angka A, ada angka B tuh. Ya kan? Nah, berarti kalau ditanya jumlah, ini jumlah ya. Nah, kalau jumlahnya itu berarti apa teman-teman? Ya 1 ditambah 1 sampai 78 kali ini. Ya kan? 78 kali. Terus tambah A, tambah B. Nah, kalau satunya muncul 78 kali berarti jumlahnya berapa? 78 dong, ya kan? 78 tambah A tambah B. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian karena di sini munculnya 78, kemudian ditanyakan lagi, hasil penjumlahan seluruh bilangan di papan apa maksudnya? Dan juga hasil perkalian semua bilangan di papan adalah A.
Nah, berarti kalau hasil perkaliannya gimana teman-teman? Nah, hasil perkaliannya berarti 1 kali 1 kali A kali B gitu ya. Nah, kalau dikaliin semua kan jadinya AB gitu. Nah, ini sama dengan A, ini juga sama dengan A. Nah, berarti kita bisa misalkan apa teman-teman? 78 tambah A tambah B sama dengan AB gitu ya. Karena A untuk jumlahan dan A untuk hasil kali itu sama gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti kita bisa bikin kayak gimana teman-teman? A tambah AB, ini AB-nya kita pindah ruas ya, kurang A kurang B itu sama dengan 78 gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita mencoba untuk memfaktorkan. Nah, kalau seandainya teman-teman, saya coba nih faktorin nih. Eh jadinya berarti, misal nih saya punya pemfaktoran A kurang 1 kali B kurang 1 kan teman-teman. Ini kan hasilnya apa? AB kurang A, AB kurang A, terus kurang B, terus plus 1 gitu kan. Nah, supaya di sini cukup, berarti saya tambahin 1 di sini, saya tambahin 1 di sini. Ya kan teman-teman? Nah, jadinya berapa? Jadi, AB kurang A kurang B plus 1 sama dengan 79. Nah, tadi AB kurang A kurang B plus 1 itu kan sama dengan A kurang 1 kali B kurang 1 sama dengan 79. Nah, kita tahu 79 ini kan prima ya. Prima. Berarti tanpa mengurangi keumuman, karena yang dia tanyain juga kan hasil kali ya. Nilai A adalah berapa? Nilai A itu kan sama dengan AB. Nah, saya bisa misalkan A-nya A kurang 1 atau B kurang 1 79 atau sebaliknya gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya A kurang 1 sama dengan 1, berarti A-nya sama dengan 2. Kalau B kurang 1 sama dengan 79, berarti B-nya sama dengan 80 ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Berarti kalau misalnya A kurang 1 sama dengan 79, berarti A sama dengan 80. Kalau B kurang 1 sama dengan 1, berarti B sama dengan 2. Nah, yang dia tanyain apa? Nilai A. Nilai A itu sama dengan nilai A itu sama dengan AB ya. Nah, nilai A sama dengan A kali B, ya kan? Nah, mau 2 kali 80 atau 80 kali 2 itu kan sama aja. Berarti 160. Jadi jawabannya adalah 160. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Bila ada pertanyaan, jangan lupa tanyakan di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman, jangan lupa ya ikut pelatihan persiapan rutin OSN 2025 kami dengan online dan murah loh, hanya Rp550.000 untuk 8 kali pertemuan. Nah, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel kami, buruan di-subscribe ya. Dan juga like dan follow dan komen juga ya untuk konten-konten menarik selanjutnya dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan semangat belajar. Semoga sukses.